Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, kemarin kita sudah mencari peluang suatu variabel acak ya. Nah, sekarang kumulatif itu tandanya ada lebih kecil atau lebih besar. Ya. Semisal perhatikan soal contoh di sana, Danu melakukan pelemparan sebuah dadu. Ya. Pada contoh, perhatikan contoh ya. Contoh halaman 78. Oke, sudah. Nomor 1. Oke, perhatikan ya. Oke. Danu melempar sebuah dadu Nah, di situ didefinisikan variabel acak X adalah menyatakan mata dadu yang muncul, ya. Oke ya. Variabel acaknya adalah mata dadu yang muncul dari pelemparan tersebut. Berarti kemungkinan nilai variabel acaknya adalah berapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inilah apa? Angka yang ada di pada muka dadu muka 6. Ya. Oleh sebab itu, nilai variabel acaknya bernilai mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5, mungkin 6. Oke. Karena pada permukaan dadu itu sudah didesain nanti peluangnya supaya sama, oleh sebab itu bulatan pada dadu muka 6 itu besarnya berbeda-beda, itu untuk menyesuaikan kemungkinan jatuhnya nanti biar sama. Oke. Jadi peluangnya di sini seragam ya. Kalau ditanya peluang X sama dengan 1, nah di sini berarti muka yang bernomor 1 ada berapa muka? Ada 1. Pada dadu ada berapa muka? Nah, berarti peluangnya adalah 6. Oke. Ya. Peluang 2 juga sama ya, 1/6, karena muka 2 hanya ada 1 dari 6 muka. Oke. Berarti peluang 3 juga sama dengan 1/6. Peluang 4 juga 1/6. Ya. Peluang 5 juga 1/6. Peluang 6 juga 1/6. Oke. Pak, lalu apa yang dimaksud dengan peluang kumulatif? Itu peluang per variabel acak. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan ya. Nah, di BTS di situ peluang acak kumulatif dinotasikan huruf besar enggak? Oh ya, itu. Coba di BTS pada keterangan di atas ya. Kalau ada keterangan FC itu berarti sama dengan peluang X kurang dari atau sama dengan C. Oke ya. Oke. Sudah ya? Nah, di soal di situ yang bagian A F2 ya. F2 ini berarti sama dengan apa? Peluang X kurang dari atau sama dengan 2. Gitu ya.
Nah, peluang yang nilai variabelnya kurang dari atau sama dengan 2 berarti adalah Px sama dengan 1 ditambah Px sama dengan 2. Oke. Berarti nilainya berapa? Sama dengan 1/6 ditambah 1/6. Sama dengan 2/6 atau sama dengan 1/3. Nah, seperti ini maksudnya peluang distribusi peluang kumulatif. Oke. Nanti tidak menutup kemungkinan terletak di antaranya. Tidak menutup kemungkinan lebih besar, tergantung apa nanti yang ditanyakan. Sampai sini ada pertanyaan? Tambah kasusnya. Misalkan B, ini tidak sesuai dengan yang ada di buku. Ya. Ditanyakan P, perhatikan, P2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 6. Nah, berarti di sini sama dengan apa ini? Duanya masuk enggak? Enggak masuk. Berarti di sini yang lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 6. Berapa aja itu? X sama dengan 3, X sama dengan 4, plus P, X sama dengan 5. Oke, berarti sama dengan berapa? 1/6 plus 1/6 plus 1/6 sama dengan 3/6 sama dengan 1/. Oke. Aman ya? Sudah? 4 nomor 1. Ya. Kita bahas sekarang UK 4 halaman 79 nomor 1. Ya. Di sana dinyatakan variabel acak X adalah mata dadu yang muncul dari pelemparan undi sebuah dadu. Oke, sudah ya. Berarti X-nya tadi sama dengan berapa aja kemungkinan variabel acaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. NS-nya banyaknya ruang sampel karena hanya ada satu dadu, berarti ada satu tempat. Muka dadu ada 6, berarti NS-nya sama dengan 6. Oke. Sekarang yang A. Oke. P X kurang dari atau sama dengan 1. Kalau dilihat dari nilai variabelnya, berarti di sini hanya ada P X sama dengan 1. Ya. Karena itu variabel paling kecil. Oke, berarti sama dengan berapa? 1/. Yang B, P X lebih kecil sama dengan 3. Ya, sama dengan P X sama dengan 1 ditambah P X sama dengan 2 ditambah P X sama dengan 3. Karena masing-masing muka memiliki peluang yang sama, yaitu 1/6. Berarti sama dengan 3/6 sama dengan setengah, ya. Yang C, P X lebih kecil sama dengan 6. Berarti sama dengan
P X sama dengan 1 plus P Oke. Boleh tak tulis PX lebih kecil sama dengan 3, sehingga untuk ngeringkes ya, plus PX sama dengan 4 ya, plus PX sama dengan 5, plus PX sama dengan 6 ya. Oke. Berarti sama dengan berapa ini? Setengah ditambah 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 ya, sehingga sama dengan berapa ini? Sama dengan 1. Oke ya. Perhatikan. Oke, ini ya. Perhatikan, ini distribusi peluangnya ya. Tapi sebelumnya silakan dicek dulu. KPK dari penyebut di sini berapa? 24. Oke, kalikan 24. Kan gitu ya. Caranya gitu. Ini berarti berapa? 2 3 4 3 2 4. Apakah kalau ini ditambah nanti hasilnya juga 24? Sama dengan 24 ya. Sudah aman ya, berarti dia distribusi peluang. Oke. Ini didapat dari mana? KPK penyebut ya. Oke. Kalau jumlah perkalian dengan KPK-nya sama dengan KPK-nya, maka dia distribusi peluang. Oke. Sudah. Kita lanjutkan soal yang A. Apakah benar 1/4 atau berapa tadi? 7/24 ya. Oke. Sekarang PX kurang dari atau sama dengan 3. Ya. Berarti sama dengan PX sama dengan 1 plus PX sama dengan 2. Tuh. Plus PX sama dengan 3. Perhatikan di sini, berarti ini sama dengan berapa? 2/24 plus 2/24 plus 3/24 sama dengan 7/24. Apakah bisa disederhanakan? Tidak bisa ya. Sekarang PX kurang dari sama dengan 5. Sama dengan berapa? Kita juga bisa langsung menotal ini ya, dari 1 hingga 3. Nah, 7/24 gitu. Seperti halnya untuk yang B, mengecek jawaban kita benar atau enggak. Kalau pilihan ganda, PX kurang dari sama dengan 5. Ya, tinggal ini aja. Kurang dari sama dengan 5 berarti sampai sini ya. Berarti berapa? 15 sama dengan 15/24 sama dengan 5/8. Oke. Tetapi cara pengerjaannya kita kerjakan secara normal. Berarti apa? PX kurang dari sama dengan 3. Kita manfaatkan apa yang sudah kita punya, plus
PX sama dengan 4 ya, plus PX sama dengan 5. Oke, berarti sama dengan berapa? 7/24 plus P4 4/24 ya, plus 4/24 ya. Berarti sama dengan 15/24 sama dengan 5/8. Oke, sudah benar ya. Yang C berapa yang C? Yang C 13/24. Oke, saya lanjutkan ya. Yang C, perhatikan, P4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 7 ya. Nah, kita cek dari sini 4 hingga 7, 4 hingga 7. Oke, 13 ya, 13/24. Oke, kita lanjutkan dengan penjabaran sekarang. Berarti di sini sama dengan berapa? PX sama dengan 4 plus PX sama dengan 5 plus PX sama dengan 6 plus PX sama dengan 7. Oke, masukkan nilainya. Berapa? 4/24 ya, plus 4/24 plus 3/24 plus 2/24 sama dengan 13/24. Selesai ya. Silakan kerjakan soal nomor. Oke, kita lanjutkan UK 4. Masih halaman 79 nomor 3 ya. Variabel acak X menyatakan banyak angka ya, banyaknya angka. Pada pelemparan lima koin ya. Oke. Kita tentukan dulu kemungkinan nilai daripada variabel acaknya. Dari pelemparan 5 koin itu berarti kemungkinan munculnya bisa 0 angka. 0 angka berarti keluarnya gambar. Jadi 5 koin itu muncul gambar semua. 1 berarti angkanya hanya muncul satu kali. Oke, 2, 3, 4, 5. Ini sudah maksimal karena kita hanya punya 5 koin ya. Oke. Nah, sekarang kita harus untuk menentukan peluang masing-masingnya, maka kita harus tahu jumlah kejadian ketika 0 ada berapa, ketika 1 ada berapa, ketika 2 ada berapa, ketika 3 ada berapa, ketika 4 ada berapa gitu. Sudah terlihat Devi dari kaca penggalanya? Oke, ada berapa titik sampel ketika X sama dengan 3 Devi? X sama dengan 3 ada berapa titik sampelnya? Contoh,
ketika X sama dengan 0, coba perhatikan di sini, X sama dengan 0, berarti titik sampelnya hanya ada satu, yaitu gambar. Sehingga N X sama dengan 0 hanya ada satu. Sehingga PX sama dengan 0 sama dengan 1/32. Oh iya, terima kasih. Oke, NS-nya dicari karena ada 5 koin, berarti ada 5 tempat ya, 5 slot. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 32. Ya. X sama dengan 1 ada berapa? Ada 5, yaitu ketika angka ini pertama, terus angka pada urutan kedua, angka pada urutan ketiga, angka pada urutan keempat, angka pada urutan kelima. Nah, ini titik sampel ketika X sama dengan 1. Berarti NX sama dengan 1 sama dengan 5. Sehingga PX sama dengan 1 sama dengan 5/32. Nah, dari dua kejadian ini maka kita bisa mendapatkan yang A ya, pertanyaan yang A. PX kurang dari sama dengan 1. Berarti sama dengan PX sama dengan 0 ditambah PX sama dengan 1. Berarti sama dengan 1/32 ditambah 5/32. Sama dengan 6/32 sama dengan 3/16 ya. Yuk kita coba menggunakan segitiga Pascal ya. Oke. 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1. Nah, yang kita targetkan adalah yang kelima kan ya? 1 6 10 oh 5 5 Nah, ini bersesuaian dengan nilai variabelnya. Jadi ini variabelnya adalah 0 1 2 3 4 5. Jadi sudah bersesuaian dengan nilai variabelnya. Oke. Udah ya? Nah, kalau ditanya tinggal langsung jawab. Ini bisa kita gunakan untuk jawab yang B. Oke. Yang B adalah apa? PX kurang dari sama dengan 2. Nah, ini kita bisa pakai PX kurang dari sama dengan 1 ditambah PX sama dengan 2 ya. Kenapa? Lah, nolnya kan masuk di sini. PX lebih kecil dari 1. Ya. Oke, berarti sama dengan berapa di sini? 6/32 ditambah PX sama dengan 2 berarti 10/32 sama dengan 16/32 sama dengan 1/2.
Lebih mudah kan ya? Kalau dengan segitiga Pascal. Ini yang B. Oke, yang C berapa yang C? Yang C? C. P X kurang dari sama dengan 3. P X kurang dari sama dengan 2 ditambah P X sama dengan 3. Oke, sama dengan berapa ini? Ditambah 10 per 32 sama dengan 26 per 32 sama dengan 13 per 16. Yang D. Yang D langsung jawaban. P X kurang dari sama dengan 4. Oke ya. Tinggal dijumlahkan aja ini. Oke. Berarti berapa? Sama dengan 31 per 32. Sama, sudah selesai. Ya. Kita bahas nomor 4 ya. UK 4 masih halaman 79. Oke. Masih halaman 70. Oh, sudah 80 ya. Sudah sampai 80 ya. Oke, 80 nomor 4 ya. Oke. Fungsi peluangnya kita revisi menjadi 0 untuk X lainnya. X per 15 untuk X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Itu diganti dari semula X per 12. Kenapa kak yang diganti bawahnya kok nggak yang atasnya? Kalau atasnya yang diganti, maka akan banyak hal yang harus diubah. Berarti kalau yang atas yang diganti, nanti fungsinya menjadi seperti ini. 0 untuk X lainnya. Kenapa harus ada X untuk X lainnya? Karena sebetulnya peluang itu awalnya dari min tak hingga sampai tak hingga. Ya karena bernilai 0 untuk lainnya, maka Pak Bambang sering nggak tuliskan di sana. Nanti Anda di perkuliahan nanti peluangnya itu sigma dari min tak hingga sampai tak hingga. Ya, oke. Nah, di sini kita bisa atasi sampai di sini 12 ya. Untuk X sama dengan 1, 2, 3, 4. Terus di sininya berapa? 2 per 12 atau 1/6 untuk X sama dengan 5. Nah, ini baru fungsi peluang. Ya. Oke. Kalau yang atas yang mau diubah, maka pengubahannya harus seperti ini. Coba silakan dijumlah. Dari yang ini totalnya berapa? 10 per 12 ya. Maka untuk menjadi 12 per 12 kan butuh 2 per 12 ya. Nah, seperti itu. Nah, yang paling langka, yang paling mudah untuk mengubah dari X per 12, yang mudah ya 12-nya diganti ke 15, sehingga tidak mengubah itunya. Oke? Ya. Jadi fungsi peluang itu, fungsi peluang atau distribusi peluang itu harus berjumlah sama dengan 1. Oke, kita pakai yang usulnya Aquila. Oke. Udah ya? Oke, yang A. P X kurang dari sama dengan 2. Berarti sama dengan berapa? Px sama dengan 1
ditambah PX sama dengan 2. Berarti berapa hasilnya? 1/15 ditambah 2/15 sama dengan 3/15 sama dengan 1/5. Oke, pintar. Sekarang yang B. PX lebih kecil sama dengan 4. Ya. PX lebih kecil sama dengan 2 ditambah PX sama dengan 3. Oke, pintar. Plus PX sama dengan 4. Oke, berarti berapa ini? 3/15 plus 3/15 plus 4/15 sama dengan 10/15 sama dengan 2/5. 2/5 ya? Bukan. 2 per berapa? 2/3. Oke, pintar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.